Oke. Sekarang gerakan sederhana nih. Essential komponen tadi, penjelasan saya, essential komponen adalah part of movement, bagian dari gerak. Bagian-bagian dari gerak yang secara absolut pasti ada dalam gerakan saat dia eksekusi. Eksekusi itu berarti awal pertama kali gerak ya. Start gerak sampai gerakan itu komplit. Aktivitasnya yang akan kita lihat adalah user akan mengambil itu barang yang dibawa itu. Ya user ya. Oke. Sekarang kita user, jangan buru-buru. Posisimu mengambil, tapi jangan melangkah kayak tadi. Hanya mengambil biasa menundukkan badan. Coba. Ya gitu ya nanti ya. Oke. Posisinya ya user. Oke. Sekarang coba kamu lakukan sangat pelan sekali. Jadi biar umum lihatnya. Ya. Kira-kira apa saja yang dilakukan eksekusi geraknya seperti apa? Coba. Oke, stop. Nah, pada saat gerakan mengambil tadi, ya, eksekusi geraknya kan dimulai dari pada gerakan itu dilakukan. Terus complete movementnya saat dia ngambil ke atas atau pada saat dia ngambil ini, barang? Ngambil ke atas kembali ke sini lagi atau pada saat ngambil? Nah, tergantung. Ini nanti ada yang nentuin sendiri. Ya, ada yang nentuin sendiri ya. Kalau gerakan yang disebut gerakan mengambil barang, berarti yang paling aktif pada saat tangannya disuruh sampai pada saat dia grabbing atau kemudian menggenggam si di bawah tadi. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa geraknya ini adalah gerakan mengambil barang dan kembali ke posisi awal, ya berarti sampai sekarang sampai ini. Jadi yang menjadi gerakan awalnya adalah mengambil, gerakan tengahnya itu pada saat dia menggenggam, gerakan akhirnya pada saat dia mengambil untuk dibawa ke atas. Tiga stepnya pada itu utamanya. Nah, tapi kita lihat lagi. Sekarang coba kotakkan lagi. Selama sih. Ya, tidak usah. Sekarang saya mau letakkan lebih dekat ke kaki Anda. Lebih dekat ke kaki Anda. Bukan. Barangnya yang didekati. Kamu mundur lagi sana biar saya bisa melihat. Kayak kamu mundur lagi. Oke, didekati ke kaki Anda. Oke. Sekarang posisinya lebih dekat barangnya. Kita lihat esensial komponen gimana ya waktu ngambil. Coba itu. Oke. Sekarang coba diletakkan lebih jauh daripada yang pertama tadi. Posisi barangnya. Ya, di sana mungkin. Atau lagi. Nah, oke, kira-kira segitu lah ya. Oke, coba sekarang diambil. Berubah nggak? Gerakannya berubah ya. Sama-sama ngambil, tapi kemudian pada saat posisi kita rubah, berubah ya. Otomatis kan sudut torakalnya, terangnya berubah derajatnya. Kemudian dia harus ada gerakan kayak tadi kan kamu mesti harusnya mau nggak mau harus melangkah ya. Kemudian ada langkah ke depan dulu dan segala macamnya. Sekarang nih, letakkan lagi di tengah kayak tadi ya, yang di awal. Normal, ya itu boleh deh. Pada saat justru mau ngambil ini, coba kita analisis yuk. Gerakan nomor 1 yang dilakukan dia apa? Fleksi tangan dan fleksi ini. Masa Fleksi shoulder. salah. Oh mbak, Fleksi servikal. nah coba. Nah, iya. Coba sekarang kita lihat, kamu nggak boleh fleksi servikal. Coba kamu ambil barangnya. Nah kan? Nomor 1 kalau ada objek otomatis dia melihat toh. Ya itu otomatis kepalanya duluan yang gerak, enggak? Nah itu diingat ya. Oke, sudah coba sekarang mulai. Fleksi servikal benar nggak? Yang pertama, fleksi servikal. Oke, set ya. Kira-kira berapa derajat itu nanti dihitung ya? Anda udah diajarin hitung belum? Sudah. Pakai gonium. Sudah. Nah, nanti dihitung ya. Pada saat praktikum aja besok lah ya. Kalau sekarang nggak apa-apa. Kan Anda belum bawa alatnya ya. Oke. Coba sekarang mulai. Yang pertama berarti fleksi servikal. Terus kemudian apa? Ya, bisa. Sudah. Stop. Mana dulu yang lain? Tangan dan lutut. Oke, coba kembali lagi. Kembali lagi, boleh. Coba ya. Ke sini. Turun. Oke, bersamaan berarti ya. Itu difleksikan atau memang secara natural gerak begitu? Yang ini. Bahu. Kalau difleksikan itu berarti kan gini harus gerak fleksi. Coba kamu fleksikan. Fleksi shoulder. Fleksi shoulder. Nah itu kan fleksi ya.
Coba saya kembali. Nah, sekarang ambil. Apakah dia gerakan itu seperti fleksi itu karena posisi badan dia turun sehingga posisinya kan akhirnya kayak tuas toh? Atau memang digerakkan, dibedakan itu. Coba ulangi. Bukan fleksi shoulder. Kalau anda fleksi shoulder itu berarti gini loh. Ini. Anda ngeliat ya. Kalau anda bilang fleksi shoulder berarti gini. Oh, itu karena badannya. Ya enggak? Nah, itu dibedakan. Ya kalau fleksi shoulder itu berarti gini anda. Nah, tapi kenyataannya kayak gitu toh. Kenyataannya gini loh. Bahkan ini nggak sama sekali saya gerakin. Makanya nanti anda ngerasain sendiri ya. Nih, ini kan nggak saya gerakin. Berarti apa yang gerakin? Nah, ya. Jangan salah-salah. Yang nomor 2 fleksi shoulder. Gini nanti malah. Habis itu fleksi ekstensi, fleksi lagi. Oke ya, coba lagi saya. Terus, toh mulai ada gerak apa lagi selain tangan. Fleksi hip, terus? Oke, gitu ya. Mana yang duluan, hip atau knee? Nah, ini jangan salah-salah. Esensial komponen itu urutan. Jangan sampai ada yang meletakkan fleksi knee dulu baru fleksi hip. Gimana caranya? Coba caranya gimana? Kalau fleksi knee dulu baru hip, bisa nggak? Nggak bisa, karena ini adalah ada kita sebut dengan close kinetic chain geraknya. Kalau close kinetic itu otomatis tuasnya ada di 3 ruas sendi yang ada. Misalnya ini kan, anggota gerak bawah ini kan tumpuan misalkan pada ankle, tapi kan 2 ruas sendi lain kan adalah knee sama hip. Ya, kalau Anda menggerakkan kayak tadi tidak bisa. Kalau Anda melakukan fleksi ini, pasti terjadi fleksi, kecuali Anda squat. Coba kamu squat, bisa squat? Ya, coba. Nah, terjadi nggak fleksi hip betul? Terjadi. Meskipun kamu sebenarnya pengennya fokus pada nih geraknya. Anda bisa melakukan fleksi knee tanpa fleksi hip pada saat posisi seperti apa? Tiduran. Maka disebut pada posisi itu adalah posisi bukan close kinetic tapi open kinetic. Kalau ini close kinetic. Apa yang disebut dengan close? Pada saat Anda melakukan gerakan, tubuh kita itu kebanyakan close kinetic gerakannya. Ini jadi posisinya nutup. Coba sekarang kamu ini fleksikan ini. Nah, kalau ini open. Jadi kamu memungkinkan tidak ada gerakan fleksi ini tanpa ada fleksi hip? Mungkin nggak kalau ini? Ya coba lakukan aja. Coba ekstensikan nih, fleksikan nih, fleksi lagi, ekstensi. Gerak nggak ini? Fleksi nggak? Enggak. Kalau dalam kondisi begini single joint itu bisa open. Tapi kalau multi dalam activity itu hampir tidak ada yang open. Makanya latihan itu diarahkan pada close kinetic chain. Oke? Nah, oke. Tadi kan sudah sepakat kita ya bahwasanya prosesnya adalah berurutan, teman. Coba lagi, mulai lagi. Oke, stop. Oke, itu fleksi hip, fleksi knee. Kira-kira ankle udah gerak belum? Dikit. Terasa ya? Nah, berarti sudah ada gerakan apa? Dorsal atau plantar? Plantar. Dorsal. Oke, terus, oke, dah stop, mulai ya, mulai. Nah, coba naik lagi, tundukkan dulu sebelum Anda ngambil. Oke. Lihat, perhatikan jari-jarinya, dia mulai buka kapan? Ya, jadi kira-kira disamakan pada posisi yang sama. Coba, yuk. Dosa cepet-cepet. Ini pentingnya dia slow motion. Tuh, oke ya. Eksekusi kan? Itu ada gerakan oposisi, ada gerakan abduksi, kemudian menggenggamai main. Oke, gitu ya. Turunkan lagi. Nah, nanti esensial gerak itu adalah setiap proses yang ada ini. Ya, nanti dihitung soalnya. Nah, nanti Anda sendiri coba yang akan buat itu, kita cek sama-sama. Kalau sekalian ini kan masih berteman ya,
bukan berteman ya, ini sih berteman terus. Maksudnya ini masih ada berpasangan ada temannya. Nanti besok kalau praktikum kan sendiri. Jadi praktikum nanti 5 ADL nya nanti kita kocok, ya kita kocok, nanti ada ngambil salah satunya, nanti ada kemudian analisis sendiri. Kalau nanti ini masih bareng teman-teman yang berdua bisa ya. Nah jadi urutan-urutan tadi yang gerakin itu sampai dia ngambil barang itu essential component. Jadi dia adalah part of movement yang kemudian memang diarahkan kepada pengetahuan kita untuk bisa mengetahui. Ini absolut ada. Artinya kalau itu hilang, coba sekarang bayangkan si pasien ini kehilangan gerak fleksi cervicalnya, ya. Anggaplah dia lagi ada masalah di fleksi cervical, ya. Kemudian coba sekarang kamu ngakuin gerakan tadi tanpa fleksi cervical, karena sekarang ini keadaannya kamu lagi sakit lehernya, nggak bisa difleksi. Coba. Ya kira-kira begini menurutnya. Kira-kira begini. Atau mungkin kita lihat semua sih kan kondisi ininya tidak bisa difleksikan. Kalau saja mengalami ini, kira-kira gimana? Ya mungkin bisa jadi akan sampai kalau ada nyeri segala macam mungkin nggak akan bisa ngambil. Oke? Karena Anda yakin bahwa essential komponen harus ada fleksi ini, harus ada fleksi hip. Fleksi hip lebih dulu juga terjadi sebelum fleksi ini, maka kalau terjadi masalah dengan fleksi hip, ya nggak akan bisa ngambil barangnya. Maka kalau pertanyaannya, kenapa kok dia kesulitan mengambil barang yang di bawah? Itu misalkan ini ya, ada masalah kesulitan mengambil barang yang di bawah, bisa Anda tahu? Essential komponennya apa gerakannya? Ada masalah dengan lehernya bu? Tidak ada. Masalah dengan pinggang masih. Ya sedikit sih, ya sudah. Kalau pinggangnya bermasalah, orang nggak bisa ngambil tidak sama. Mesti juga nanti ini pinggangnya, pahanya juga bermasalah. Bahasanya begitu. Hipnya berarti nggak bisa fleksi juga pasti. Sehingga nggak bisa ngambil barang itu. Karena kondisi yang normal harus bisa. Pattern normalnya kan harus bisa toh. Gerakan fleksinya harus bisa. Ya. Nah, tanpa esensial komponen ini maka eksekusi gerak itu tidak mungkin terjadi. It's not possible. Jadi without this essential component, maka execution of the movement itu not possible. Kira-kira dari kondisi ini kan sudah Anda sudah step by step nih ya. Susah nggak menurut Anda analisis gerak? Enggak ya. Tapi Anda perlu paham nggak tentang anatomi? Jadi kalau dulu saya belajar analisis gerak pertama kali yang saya pelajari itu adalah anatomi fungsional tapi yang video. Jadi saya tahu bagaimana posisi vertikal itu kalau bergerak. Jadi pada saat saya kemudian menelaah itu, yang saya bayangin adalah posisi antar was-was itu bergeraknya seperti apa. Oh, kalau posisi seperti itu, dia bergerak seperti ini, begini modelnya, itu sudah dalam bayangan saya. Jadi bentuknya orang yang di depan saya, kemudian saya membayangkan anatominya, membayangkan saya. Ya. Ya lebih bagus lagi kalau mungkin di sini di depan sini ada kaca gitu ya, dan kacanya ini sudah bisa mensensor anatominya secara detail gitu, kemudian kita langsung melihat tulangnya secara langsung. Jadi radiologinya bukan lagi di pencitraan, tetapi radiologinya live langsung. Ya nanti pasti besok-besok akan ada yang begitu ya. Jadi radiologinya besok begitu pasien datang, begitu dia berdiri kayak gini, lututnya nggak bisa digerakkan, saya tinggal melihat saja ada layar begini, saya cek, oh iya kan, OA itu sudah kelihatan. Tapi sekarang belum ada ya. Sekarang kan harus foto dulu kan. Mungkin besok akan ada yang langsung kelihatan. Begitu masuk ruangan itu cuma suku berdiri. Silakan bu, masuk ruangan itu kayak kapsul gitu. Silakan duduk bu. Duduk, nanti kita bisa melihat. Nah sekarang ini sudah dimungkinkan dengan OS sebenarnya. Tapi kan OS kan nggak bisa lihat seluruh tubuh. Sekarang itu injeksi di spasi OS musuh skeletal itu, misalnya di shoulder ini kelihatan bu. Begitu kita masukkan cairan yang kita injeksikan itu, gitu nanti kelihatan bu. Warna hitam gitu ya, kemudian kan gerak dari cairannya itu kelihatan di dalam, udah bisa live langsung ya. Tapi kalau yang secara umum itu belum. Nah, esensial komponen ini adalah komponen inti ya. Namanya kok esensial itu berarti kan esensi ya. Esensi itu kan yang penting, komponen penting yang pasti ada. Jadi tadi yang contoh yang kita lihat tadi adalah contoh esensial komponen dari satu gerakan sederhana.
Oke. Kita lihat tadi, kita sepakat bahwa identifikasi yang kita lihat dari gerakan mengambil barang, berarti ada bending atau ada gerakan mangkuk atau gerak dari trunk dari pelvis. Pelvisnya itu pada saat coba Anda lihat ya, coba lagi. Pelvisnya itu bergerak ke depan atau ke belakang? Ke belakang. Coba naik. Gitu. Ya, ini kan pelvisnya. Atau kamu rasain sendiri? Pelvis ke belakang atau ke depan? Ke depan. Masa? Ke belakang. Ke belakang lah Yus. Iya. Nah, backward ya. Jadi pelvisnya itu harus backward karena apa? Kira-kira untuk mengusahakan untuk menjaga Keseimbangan. ya, center of gravity. Sudah belajar center of gravity? Belum. Pusat gravitasi itu tuh. Ada di mana pusat gravitasi itu, Bu? Di terang. Spinal. Pusat gravitasi itu ada di mana? Center of gravity itu ada di mana? Masa? Gini, sekarang caranya gini, supaya kamu tahu. Mana posisi di berdiri ini yang paling berat mempertahankan posisi? Jatuhnya kemana kamu? Kalau mau jatuh itu kira-kira kemana? Arah jatuhmu? Depan. Nah, di mana kira-kira arah jatuhmu? Bayangkan aja, itu tuh kan garis imajiner. Ke depan. Ke depan ya, ke depan kan. Jadi kalau kamu berdiri kayak gini, jatuhmu itu ke depan atau ke belakang? Ke depan. Jadi posisi center of gravity itu udah pasti di depan. Jadi di sini ya, di antara sini, sekitar sini. Ya. Nah, sekarang coba kamu turun kayak tadi. Coba sekarang kamu ambil ini. Stop. Ambilnya posisinya jangan ditekuk. Jadi kamu aja yang kemudian gerak. Kita nah, stop. Pada saat posisi kayak gini, center gravity-nya kemana? Gesernya ke sini apa ke belakang? Kalau kamu melakukan jalan seperti ini, jatuhmu ke depan atau ke belakang aja? Depan. Berarti posisi center of gravity-mu adalah di Belakang. depan ya. Oke, balik lagi. Jadi kenapa manusia itu punya apa nih? Abdominal. Pusat. Apa namanya pusat? Umbilicus ya. Kenapa ada umbilicus ini? Ini sebenarnya sudah dikasih Allah pertanda di sini itu akan ada garis imajiner yang kemudian memposisikan. Tapi bukan di dalam umbilicus saja, bukan menempel ya. Kira-kira mungkin di sini. Di sini kira-kira. Posisi keseimbangan itu ada di sini. Ya. Oke. Nah, kalau kamu ke sini, kira-kira kamu badan belakang ini kayak ekstensi ini. Ya, kamu mempertahankannya harus ke belakang atau maju? Harus maju. Kakimu mundur ke belakang atau kamu majukan badanmu ke depan? Harus mundur. Nah, sekarang gini, oke, posisi kita bayangkan, tegakkan. Ini kan tadi kan di sini ya kira-kira ya. Ini kayak bandulan ya. Di sini. Ada bandulan. Ya. Coba kamu jalan depan. Lagi. Nah, ditekuk aja. Tekuk aja di nah gitu ya. Menekan apa? Pelangnya aja. Oke, coba balik. Belakang. Nah, itu kira-kira pergeseran center of gravity Anda itu kayak gini. Ya, ada di depan ini. Oke, turun lagi. Turun. Nah, kalau turun kira-kira dia akan ke sini atau akan ke sini? Kalau dia gini menekuk ini pun, itu tuh center gravity-nya jatuhnya itu akan ke sini atau ke sini? Sini. Karena kalau kamu jatuh kan nggak mungkin kamu ke sini loh. Jatuhnya harus ke sana loh. Nah. Jadi itu bayangkan di depan kamu ini ada bandulan ini. Kalau kamu jalan. Jadi kalau kamu jalan goyang-goyang itu kira-kira dia berubah-ubah sih. Nah, salah satu prinsip keseimbangan itu adalah strategi untuk kemudian mempertahankan posisi center of gravity terhadap base of support. Ini tuh base of support namanya, bos. Dua kaki Anda ini bos. Ya, beda-beda nih. Ini kan kalau pernah nggak waktu berdiri kayak gini Anda ngerasa
normalnya Anda membuka ini berapa senti berapa tahu kan? Nah, besok waktu sudah ngumpul. Sejak dan belum. Nah, nanti besok bawa mapline ya. Bawa mapline-nya harus diukur ya. Anda berapa kira-kira ukurannya. Nah, setiap orang punya masing-masing. Tentu ya sejajar dengan posisi bahunya. Ya, tidak kemudian terlalu besar. Karena kalau terlalu besar juga jalannya gimana kan? Kalau terlalu kecil juga jalannya gimana ya kan? Makanya kalau Anda pakai baju yang kalau cewek biasanya pakai apa? Yang kayak gini tuh, rok yang tapi agak sepan gitu ya. Kan Anda kan nggak bisa jalan biasa tuh. Jalannya harus gini tuh. Ada perubahan pola jalan tuh dengan menggunakan itu. Jadi yang begini ini ya posisi normal ya, kayak gini. Ya. Nah, ini tuh namanya base of support. Tempat base-nya support dari tubuh kita itu ada dua lagi. Kemudian center of gravity itu adalah posisi di mana gravity atau gaya gravitasi itu jatuh untuk kemudian pertanyaan simpan. Nah kalau tadi coba kamu bertanya, kamu mau kayak tadi, ini kalau ditanya atau dikasih kamu bertanya. Nah ini kan begini. Kamu kalau mau, nah otomatis ada strategi begitu. Jadi kalau orang mau jatuh, ada 3 strategi. Mulai dari hip strategi, mempertahankan keseimbangan, hip strategi, jadinya kemudian mempertahankan. Kemudian knee strategi, knee-nya menahan, ya kan? Kalau udah nggak mampu maka harus ada stepping strategi. Stepping itu artinya melangkah, strategi melangkah atau mempertahankan keseimbangan. Jadi ini coba telepon sampai biar kelihatan. Pada saat segini, ini hip strategi. Terus kemudian knee strategi, itu stepping strategi. Itu tahapannya mempertahankan keseimbangan. Oke? Nah, oke. Kemudian posisi esensial ini tadi, pada saat kita melihat tadi gerakan yang terjadi adalah berusaha menjaga center of gravity terhadap base of support. Akhirnya posisi pelviknya kemudian harus dikebelakangin biar seimbang. Ya enggak? Iya. Jadi pada saat dia backward pelvic itu tujuannya adalah untuk mempertahankan center of gravity terhadap base of support. Base of supportnya apa? Ya pijakan kedua kaki. Oke? Tanpa ada gerakan pelvis ke belakang, maka center of gravity itu tidak akan jatuh di luar dari base of support dan subjek mungkin akan mengalami gangguan keseimbangan jatuh. Kayak tadi. Secara natural itu kita coba tadi pada saat kita tundukkan, nah dia kan harus maju dong. Maju itu mengejar center of gravity-nya lewat base of support. Oke? Nah, oleh karena itu gerakan pelvis itu menjadi esensial komponen dalam sebuah analisis gerak. Jadi pada saat tadi Anda menganalisis bahwasanya gerak dari fleksi leher, kemudian ada trunk, ada pelvis, backward, kemudian hipnya fleksi, kemudian knee-nya fleksi, kemudian tangannya mulai meraih, membuka tangan segala macam. Itu adalah posisi-posisi tahapan-tahapan dalam gerak yang itu yang esensial komponen. Itu ya. Oke, itu dulu. Yang kedua, instrumen motion analysis. Instrumen itu sebenarnya itu tapi kemudian di-record atau ditembak dengan peralatan-peralatan canggih motion analysis. Jadi kalau dalam motion analysis itu ada kalau di ruangannya seperti ini ya, ini di seluruh ruangan itu kan dikelilingi kamera. Jadi kameranya itu memang kamera khusus yang bisa menangkap kecepatan gerak. Biasanya dalam satu panel ini ada 5 kamera. 5 kamera dikali 4 berarti ada kira-kira 20 kamera. Gerakan yang ada di tengah sini akan di-capture dari segala sudut. Nah, instrumen motion analysis itu isinya nanti adalah melihat dari berbagai perspektif. Artinya nanti seluruh bagian dari sendi Anda, dari posisi anterior, posterior, dari superior, inferior, ya, lateral, semuanya kemudian terambil dengan peralatan instrumen. Nah ini kalau dalam instrumen motion analysis ini ya, biasanya kita menggunakannya dalam riset. Jadi kalau saya dalam klinis tidak dimungkinkan pastinya.
kecuali memang rumah sakit itu kemudian punya peralatan canggih untuk analisis pasiennya di motion analysis kayak yang kita punya itu. Nah, tapi pun punya kita itu juga belum terstandar sebenarnya karena ruangannya masih kurang besar. Harusnya ruangannya segede ini, paling nggak minimal sebesar ini ruangannya. Ini pun aja masih kurang panjang, masih kurang lebar ya, lebarnya masih kurang jalan. Harusnya bisa disetting juga untuk menganalisis gerakan dalam olahraga juga harus bisa sebenarnya. Jadi ruangannya masih kurang besar sebenarnya. Tapi kita sudah punya alatnya, ya lumayan lah. Meskipun belum kamera yang terpasang di dinding, baru kamera seperti handphone kayak itu. Tapi mungkin kecepatannya lebih cepat karena dia memang spesifik untuk gerak. Yang namanya Linux itu kita punya dua Linux ya untuk kemudian mendeteksi. Nah, instrumentasi ini nanti akan kita skip dulu karena memang ini membutuhkan pertimbangan yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau di level Anda di tahun pertama ini belum kita bahas. Nah, kita akan bahas nanti yang lebih banyak adalah observasi tadi dan kemudian clinical motion analysis. Nah, clinical motion analysis sebenarnya adalah 3 fokusnya. Yang pertama yaitu nanti dengan mata Anda sebagai contoh bergerak. Jadi kalau clinical itu adalah mata Anda. Kemudian mata Anda ini melihat secara langsung dan mata Anda ini akan mengkonfirmasi hasil report. Nanti kita akan record dengan menggunakan handphone, ya. Nah, dengan handphone itu kemudian nanti Anda melihat bagaimana analisis dalam gerakan yang ada dengan mata Anda, hasil reportnya. Nah, itu adalah kemudian disebut dengan clinical. Jadi dalam clinical itu dokumennya nggak cuma mata. Kalau mata tok itu adalah observasi, mata tok observasi. Tapi kalau ada dokumen nanti ada videonya, nah itu udah masuk clinical. Tapi kalau pakai peralatan canggihnya, ada pakai kamera bla bla bla, itu masuk instrumen motion analysis. Oke? Jadi kalau Anda bisa periksa pasien hanya cuma melihat kayak gitu, berarti masuk dalam kategori apa? Observational motion analysis. Tapi motion analysis juga nggak? Ya? Jadi kamu kalau nanti disebut motion analysis itu apa? Oh, itu yang pakai kamera, nggak mesti itu aja. Sebenarnya ada 3, ya. Nah, Anda harus tahu. Dan yang dipakai Anda nanti apa? Ya pasti kalau nggak observational adalah yang clinical. Karena kan nanti kalau kayaknya menarik ini saya butuh tahu dan butuh telaah nih, akhirnya kamu record. Biasanya kalau saatnya kamu sudah cukup tahu dengan cara melihat saja, nggak record biasanya. Boleh nggak? Boleh. Kayak Anda sudah ketemu esensial komponennya, boleh. Anda udah tahu ada esensial komponen yang hilang, boleh. Sudah ada bisa udah ngerti, ya sudah bisa ngambil satu kesimpulan dari itu. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya, ya. Dihitung dulu, dihitung. Ini kelompok berapa? B berapa? B5 ya, B5 hitung dulu. Dibagi 5 kelompok. Berarti hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, dari mana? Dari sini. Ya dari Rizal, Yusril. 1, 2, 3. 4, diam. 4. Oke, sudah ketemu ya. Sekarang ngumpul, yang 1 sama 1, 2 sama 2 selesai ya. Dua-dua berarti ya. Oke, yang sana gitu. Ada yang 3 yang berarti nanti hitung dulu 1 sampai 5. Nanti yang 3 yang siapa ya? Takdirnya supaya hitungan ya. Coba. Baca kemana? 1. Nah. Nah, udah. Yang 1, 1, yang 2, 2. Sekarang cari tempat masing-masing dulu kelompoknya. Ngumpul. Jadi harus ada kelompok-kelompok dulu nih. Yang di sana boleh, di sana boleh. Tempatnya terserah diatur. Ayo. Pertama ada fleksi knee, terus diikuti sama internal rotasi hip, terus nanti bersamaan sama rotasi trunk sama fleksi elbow. Terus itu ada fleksi wrist sama ekstensi wrist sama ekstensi knee. Oke, coba balik lagi. Ulangi. Justru posisimu mau agak enak dikit. Hah? Maksudnya posisinya agak mana? Begini atau begini gimana enaknya? Kalau miring-miring itu saya agak pusing juga ngeliatnya gitu. Nah nih posisinya kayak gini ya. Oke,
Esensial pertama apa? Fleksi nih. Dari sini. Ini ya berarti ya. Iya. Oke. Terus kemudian, Kemudian ada internal rotasi hip, diikuti sama rotasi trunk sama fleksi elbow. oke. Oke, bener nggak, Mbak? Sama nggak? Sama. Oke, balik lagi. Sekarang teman-teman ada yang salah nggak? Ada yang kurang nggak? Mau milih kanan atau kiri? Tadi ke sana sih Pak, ke kiri. Nah, milih kiri ya. Oke. Jadi rolling to left side ya, ke kiri ya. Apa yang kira-kira hilang? Ada yang hilang. Ulangi. Itu tangannya yang baru ketinggian apa enggak pegel? Oke, balik. Ayo, apa yang hilang? Ingat. Tadi aturan main kita. Aturan main kita adalah essential komponen itu adalah systematic manner. Oke? Top and down. Berarti dari ujung kepala sampai ujung. Kaki. Ulangi dulu. Yang justru malah hilang ini yang paling penting. Kepalanya ke Nah, rollingnya kepala itu loh, rolling of the head kemana? Ke arah dia mau muter kemana? Karena udah mengikuti dari rotasi trunk. Enggak boleh, coba ulangi. Nah, sekarang posisinya harusnya kepalamu dulu itu harus dimiringkan. Coba sebelum kamu gitu, sebelum kamu ekstensi ini. Kakinya Nih. Nah, coba kepalamu dulu ke kiri. Harusnya gitu dulu. Nah, kenapa kok kadang-kadang kita itu coba ulangi Yusuf. Nah, kenapa kemudian kita kadang-kadang nggak memperhatikan rollingnya kepala? Karena sebenarnya kita insting kita kan sudah ke kiri itu kita udah insting gerak ke kiri toh. Tapi sebenarnya nomor satu yang mesti diputar itu apa ya dulu? Kepala dulu sebenarnya. Ya sekarang kita coba rolling kepalanya dulu. Dicatat aja sekaligus diperbaiki. Rolling kepalanya ke kiri, Yusuf. Nah, setelah itu apa? Nah ini sebenarnya kan harusnya nggak fleksi ini duluan. Betul. Ingat systematic manner top and down, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Gerakannya masih berurutan. Berarti setelah kepalanya ke kiri, berarti bahunya fleksi dan Rotasi trunk. ini apa? Ini? Protraksi. Protraksi. Jadi fleksi dan protraksi. Shoulder sebelah Kanan. Oke ya. Terus kemudian apa? Habis shoulder apa? Yang ikutan juga fleksi dan protraksi. Hah? Hip. Betul. Sama? Belum nih. Selain hip ada pelvis. Oke? Terus kemudian apa? Baru fleksi ini. Nah, itu. Berarti kelompatan tadi. Fleksi ini duluan ya. Terus setelah itu apa? Pada saat pindahkan posisi, coba lihat, ankle-mu lihat. Plantar fleksi apa dorsal fleksi? Plantar Kan gini toh nanti. Plantar fleksi. Nah, gini toh nanti. Berarti plantar Fleksi. fleksi, kaki sebelah Kanan. kanan atau slide push to off atau slide push off. Jadi gini sedikit. Coba dilakukan sekarang, dilakukan kembali. Dilakukan sesuai dengan tadi. 1, 2, 3. Ya enggak tadi benar. Jadi kalau udah muter gini posisinya sudah harus fleksi. Nih, coba ulangi. Jadi tahap 1 apa? Kanan. 2 rotasi. Stop. Balik lagi. Kebanyakan itu sudah langsung gerakan komplit. Dikit aja nanti posisikan ke kiri berarti kepala. Set.
fullkan aja Yusril. Nah gitu loh. Terus kemudian protraksi sama shouldernya diprotraksikan yang kanan sedikit, stop. Kemudian hipnya diangkat juga dikit. Ya, hip. Nah, posisi kamu angkat hip itu bersamaan dengan posisi saat ini. Oke? Kemudian mulai dorong. Pelantar, salah. Oh, iya. Posisi dulu. Ya. Nah, gitu ya. Oke? Oke. Berarti apa lagi tadi? Coba diulangi. Yang benar. Nah, yang benar. Roll kepala, terus Pakai. rolling kepala, terus rotasi shoulder sama fleksi. Protraksi, fleksi dan protraksi, fleksi dan protraksi. Fleksi dan protraksi shoulder. Karena kalau shoulder itu protraksi kayak gini, dia fleksi nggak otomatis? Ini pasti geser loh. Sini pasti agak geser. Jadi fleksi dan protraksi pasti. Kalau fleksi aja berarti gini aja. Tapi kalau protraksi itu ini ke bawah, nih. Karena protraksi itu kan gini loh. Berarti kan, nah ini pasti kan ada fleksinya nih shoulder ini. Nah, ya. Kemudian fleksi dan protraksi dari hip sebelah kanan dan juga pelvis. Setelah itu, Fleksi ini sama pelan fleksi. kaki sebelah kanan ya. Clear? Kalau internal rotasi Pak, ini kan. Internal rotasi. Kan nanti kayak gini kan Pak. Ya. Internal rotasi juga ikut. Bisa. Internal rotasi. Bisa. Oke? Oke Pak. Clear ya semuanya? Nah, nanti ini berarti yang dipraktekkan besok praktikum ini loh ya. Tapi Anda sudah bisa. Begitu Anda tadi salah menganalisis, sekarang Anda udah tahu. Mesti Anda ingat sudah tahu nanti. Besok analisis lagi udah langsung sama. Systematic manner ya, diingat ya. Nah, tadi kan mungkin makna systematic mannernya belum ketangkap secara langsung. Gitu ya. Iya Pak. Yang grup satunya juga tadi salah juga. Iya. Diperbaiki ya. Nah, cukup. Next. Nah, yang kedua. Ini enggak di video ini. Udah di tadi di Sekarang yang kelompok 2 dari posisi miring gini duduk. Oke? Apa aja esensial komponen yang pertama? Dari atas ke bawah. Iya dong. Dari atas itu ada Rotasi. Rotasi gimana? Mungkin bukan rotasi itunya, lebih tepatnya. Ini kan naik loh. Coba kalau rotasi gimana Mas? Rotasi. Jadi lateral. Coba posisi startingnya miring kan ya? Miring. Ya, gitu. Nah, ini posisinya udah kayak gini nih. Kira-kira posisinya rotasi head atau lateral fleksi? lateral fleksi. Nah, kalau rotasi berarti coba rotasi ke kiri coba. Kepalanya ke kiri gitu. Ke kanan. Sorry kanan. Nah kan gitu nanti. Kan nggak gitu kan? Lateral. Iya betul. Nomor 1 lateral coba, lateral Mas. Angkat lehernya, nyamping. Nah, gitu kan? Berarti yang nomor 1 lateral fleksi of head. Kepala ke kanan ya. Terus Fleksi dan protraksi shoulder. protraksi shoulder yang sebelah mana? Coba lagi ulangi. Terus. Nah, ini kita lihat aja. Lihat nih. Coba sekarang lateral dari lateral leher. Lateral. Set. Kemudian naik, stop. Nah, ini kan nanti mau naik ya. Kira-kira ada gerakannya di mana nih? Di trunk apa di shoulder? Trunk. Berarti gerakan apa? Side flexion apa rotasi? Side fleksi. Nah, side flexion trunk. Jadi side fleksi dari kepala sama side fleksi dari Trunk. Tergantung dia nanti mau ke arah kanan apa ke arah kiri ya. Oke. Duduk lagi. Kita lihat satu-satu ya. Kemudian setelah itu apa? Coba naik pelan-pelan ya. Nah ini. Fleksi elbow. Oke, fleksi elbow karena dia megang gitu ya. Fleksi elbow. Terus kemudian setelah fleksi elbow, ini? Fleksi hip. Nah, mana duluan? Hip dulu atau elbow dulu? Hip. Ulangi. Pelan-pelan. Yuk.
Mana duluan? Coba ulangi. Ini elbow karena dia kan pakai sangga ya, yang sebelah kanan. Hip dulu, tetap hip dulu. Karena pada saat dia side lying terang itu, dia kemudian langsung ditangkap sama si hip dengan memposisikan posisi hip memposisikan pada posisi fleksi. Tubuh itu kayak gitu. Nah, di fleksi hip itu tadi dia kemudian menyeimbangkannya dengan dia menumpu tadi. Ya. Nah, oke. Kemudian apa? Fleksi ini. Fleksi ini kayak gitu ya. Terus kemudian udah ditaruh ke lantai loh. Nanti ini kan posisinya harusnya tempat tidur ya. Nah, jadi di dropping ya. Jadi dropping dua tungkai ya di ke bawah ya. Ini untuk apa? Untuk ada momentum swing momentum tuh. Jadi kan pada saat ini kan nanti kan kakinya kan ke bawah tuh tadi di sana itu kan gantung gini kan. Nah itu momentum swing namanya. Momentum swing itu dimunculkan untuk kemudian memberikan keseimbangan. Jadi secara simultan dia akan nah jadi justru tadi posisi tadi lengan ini kemudian numpu duluan maksimal atau kakinya turun duluan. Jadi setelah tadi posisinya hip fleksi, ya, kita kemudian mendropping dua kaki, baru dimaksimalkan terakhir dengan didorong oleh Tangan. Jadi posisi tangan yang mendorong ini ada di akhir, ya. Jadi itu kan kalau kelihatannya tadi kan top and down ya, dari kepala, trunk, hip, dua tungkai, baru tangan terakhir. Oke? Jadi kalau seandainya Anda ngajarin pasien, terus kemudian dia belum bisa lateral cervical, dilatih dulu biar bisa lateral cervical. Kalau belum bisa side lying cervicalnya belum bisa side lying atau lateral flexion, kemudian trangnya belum bisa lateral flexion trang, ya dilatih dulu lateral flexion trang. Otot lateral flexion trang dilatih dulu supaya dia bisa lateral flexion trang. Baru dia bisa duduk ke berdiri dari posisi miring. Itu maknanya nanti ke dalam tulis. Oke? Clear ya? Jadi ada berapa esensial yang benar? Satu, lateral flexion head, ya. Dua, side fleksi dari trunk. Tiga, fleksi dari hip. Empat, fleksi elbow. Terus sini drop dulu, drop kedua kaki, drop between, kemudian swing momentum, terakhir baru ekstensi elbow pada saat ini. Oke? Oke. Dua kaki baru momentum. Iya, nanti swing momentum. Jadi kalau dia drop itu langsung swing momentum, otomatis kan akan swing momentum. Nah, dia untuk memaksimalkan biar bisa berdirinya tegak tadi, ekstensi elbow. Gini kan? Pada saat dorong kan? Ya. Oke. Itu nanti di kakinya ada alat. Ya, nanti boleh lah ditambah lateral flexion. Clear ya? Nanti berarti yang ditulis di grup nanti yang benar ini ya? Yang untuk besok praktikum. Oke, ya, cukup. Yuk, ketiga. Duduk berdiri. Nyamping begini. Posisinya ya, dua dimensi soalnya biar kelihatan dari sana. Yang kedua ini aku nggak tahu apa nih. Nomor satu apa? Baik sertifikat. Terus? Bentar. Balik lagi. Balik. Kalau posisi ini, apakah kamu ngaturnya dari kepala atau dari kaki? Kemarin saya contohkan si Mister ini, kakinya itu posisinya saya bisa pindah loh, ya kan? Berarti kalau persiapan tadi itu mau berdiri, yang belum disiapin tadi pada saat dia ngeliat ke bawah, fleksi
head atau fleksi lehernya udah oke, udah oke. Setelah itu coba fleksi leher. Nah, kan ngeliat ke bawah ya, ngeliat ke kaki mestinya ya, mempersiapkan sebelum berdiri kan. Otomatis yang disiapkan ini kemudian kakinya diposisikan seperti apa dulu? Kaki berada pada posisi di depan atau di belakang atau di tengah? Di belakang. Jadi foot backward. 90 derajat. Jadi nomor 1 begitu sudah fleksi, foot backward nomor 2. Karena kalau posisinya itu masih di depan nanti nggak bisa berdiri kayak kemarin kita contohkan itu. Jadi nomor 1 itu disiapin dulu ini kakinya. Jadi footnya backward. Terus oke, terus selanjutnya fleksi trunk. Fleksi trunk itu untuk membawa tubuh ke COG ke depan ya, yang kemudian mendekati base of support. Jadi kan pada saat ini gerak gini, Anda lihat ya. Ini kan gerak gini ya. Ini kan tadi kan coba kakinya di telapak ya. Gitu. Coba sekarang fleksi trunk. Stop, lagi. Stop. Nah ini Anda lihat ya. Ini kan COG ya. Tadi kan saya katakan saya dulu kita di sini ya. Coba lagi belakang. Ya, lagi tegak kayak tadi semuanya. Ini kira-kira di sini seperti. Sekarang coba fleksi trunk. Lagi. Nah, ini kira-kira di sini. Ini sejajar nggak dengan base of support? Sejajar dengan tumpuan ya. Iya. Coba belakang lagi. Oke ya. Sekarang coba ini kita simulasi dimajukan posisi. Jadi kakinya, footnya tidak backward tapi di forward, jadi di depan. Ini kira-kira di sini tadi setelah berdiri. Sekarang geser ke depan. Dia harus tutup. Kalau mau berdiri harus tutup, geser sampai sejajar dengan ini. Coba lagi. Terus. Lagi. Segini dia harus tutup. Kayak kemarin itu ya, lihat Yusril tuh ya. Jadi posisi center of gravity itu harus sejajar dengan base of support. Kalau dia mau seimbang dia sendiri, ya. Coba lagi. Sekarang normal lagi. Sekarang kita coba simulasi gerakan. Digerakkan. Fleksi trunk. Nah ini untuk membawa ya. Jadi tujuan fleksi trunk ini kan membawa tubuh itu ke depan agar kemudian COG-nya sejajar dengan base of support. Kemudian ngangkat apa ini yang kalian? Selanjutnya. Dari sini kan udah sekarang posisinya ini. Fleksi hip. Terus habis itu fleksi hip itu manifestasinya. Coba fleksi hip. Tuh. Turun. Lagi. Terus naik terus lagi. Stop. Turun. Fleksi hip, fleksi knee. Kemudian apa yang terjadi? Mengangkat pantat. Pantatnya diangkat kalau nggak berhasil mengangkat pantat nggak bisa berhasil berdiri. Contoh sekarang, coba lagi. Oke. Stop. Ini keterangan nggak? Turun. Sekarang coba nggak usah difleksikan. Nggak usah fleksikan trangnya. Naik ke atas sananya langsung ya. Bisa nggak apa-apa? Susah ya? Nah, jadi posisi bawah ke COG itu biar posisinya bisa angkat pantat. Jadi lifting the butt. Jadi part itu diangkat untuk kemudian dilepaskan dari kursi, gitu ya. Dan kemudian bergerak ke depan. Posisinya dia akan bergerak ke depan. Dan kemudian gerakan movementnya nanti ditopang oleh knee, ya. Jadi mengangkat pantat dari kursi, kemudian secara simultan bergerak ke depan. Kemudian nanti ditahan bergerak ke depan oleh ditahan oleh knee. Kira-kira ankle-nya bergerak nggak? Ke arah mana? Pelantar apa dorsi? Coba. Nah, pelantar apa dorsi? Dorsi. Hah? Dorsi. Dorsi lah. Kan lagi nunggu dia. Terus ada begitu dia nunggu gini, kemudian badannya ke depan gini, kan posisinya gini loh. Ya. Nih. Dorsi loh. Kalau pantat kan gini nanti ya.
Oke, berarti posisinya mengangkat pantat, kemudian gerakan dan dorsifleksi pada ankle. Kemudian secara simultan, coba. Secara simultan, terus ekstensi di hip, ekstensi di ini. Jadi ekstensi hip dan ekstensi ini sama terang terakhir. Baik lagi, coba. Nah, jadi tahapan duduk berdiri begini. Kalau ada yang nggak bisa, misalkan tadi fleksi hipnya bisa, sudah sampai naik gini, coba. Stop. Ternyata dia nggak bisa ekstensi ini, nggak bisa ekstensi hip. Ya gini aja terus. Ya, akhirnya gitu toh. Jadi nanti dia sampai tuntasnya duduk berdiri itu adalah simultan, secara simultan langsung ekstensi ini, ekstensi hip, ekstensi trunk. Knee hip trunk, maksud gitu. Jadi pada saat selesai itu coba lagi, Pak. Knee, terus knee hip trunk. Tuh. Berarti kalau dari berdiri ke duduk berarti kebalikannya. Coba. Trunk hip knee. Nah, itu aja. Simpel dong. Paham ya? Paham. Oke. Kalau jatuh yang benar. Oke. Diulangi lagi, coba. Satu. Fleksi servikal. Terus backward. Oke, terus Fleksi trunk. Fleksi hip. Fleksi knee. angkat pantat dulu. Ya. Oke, yang lain dicatat ya, nanti besok. Oke, cukup. Lanjut. Minum ya ini tadi. Ya minum ya. Minum. Pasti bener-bener Karin. duduklah cacanya di meja gitu. Oke, apa ini? Posisikan dulu ya. Oke, apa aja esensial komponen? Yang pertama ada fleksi servikal. Ya, bisa bilang dulu. Lihatnya langsung ke minumannya dong. Nah, gitu. Jadi ya diposisikan minumannya diposisikan depan aja biar bibirnya pas. Nah, gitu loh. Orang miring lurus. Ya, ya. Fleksi. Fleksi shoulder. Shoulder fleksi gimana? Coba. Nah, terus Disertai fleksi wrist. fleksi wrist. Elbow. Loh. Elbownya di sini kok bisa biga? Oh iya. Kan tadi elbonya gini, gini kan. Oh maksudnya selanjutnya. Oh, ini. Oh. Oke, ulangi, Mas. Satu fleksi. Fleksi. Kemudian fleksi shoulder diikuti. Disertai fleksi wrist. Ya itu bersamaan juga dengan ekstensi elbow lah. Oh. Karena gerakannya menjadi satu. Kan lurus elbonya. Berarti jadinya itu ya Pak. Fleksi shoulder, ekstensi elbow, dan Fleksi Fleksi digitorum. enggak fleksi wrist itu. Fleksi digitorum. Fleksi finger. Finger. Nah, ini apa ini? Finger kan semua. Ya. meta Gerakan hubungan dong. Atau grabbing. Grabbing ya, grasping, itu juga boleh. Terus habis itu fleksi elbow. Oh gitu. Nah terus terus ekstensi servikal. Coba minum. Anda mau ekstensi servikal apa fleksi elbow?
Kalau ekstensi vertikal, fleksi elbow gini. Tapi kalau posisinya untuk kayak gini tadi kemudian nggak gerak, nggak sama ekstensinya, cuma fleksi elbow aja juga bisa juga. Tapi bisa juga sih pada saat kamu gini, kemudian terakhir dia gini, bisa juga. Ya, tergantung nih kalau posisi gini kan minumnya gini kan nggak mungkin. Jadi pada saat sampai di sini, pelannya ini kan gitu. Ya udah itu diatur nanti. Kira-kira yang mana dulu nih? Coba tadi posisinya tadi. Fleksi elbow terus Fleksi elbow udah ya. Fleksi shoulder. Fleksi shoulder toh. Nah, berarti kan gini toh. Kalau kamu ngangkat itu kan berarti kan gini ya. Nah, ini kan berarti kan ini kan gini. Ini kan fleksi shoulder, fleksi elbow ya. Iya. Ini fleksi juga dari ya shouldernya. Iya. Ya, kan gini kan? Nah, sampai di sini kemudian ekstensi vertikal, fleksi elbow, fleksi shoulder. Ini enggak lagi nambah ya. ROM-nya nambah. Ya kan? Nah, gini. Ya kan? Ya. Ada berapa berarti kumpulannya? Ada 5. Ya, tadi yang posisi fleksi shoulder maupun meraih itu ekstensi elbow-nya juga disampaikan. Karena nanti pada saat ekstensi elbow ada perubahan fleksi elbow berbeda. Ekstensi elbow itu dia tadi pada saat dia meraih tadi ekstensi elbow-nya ekstensi pada saat dia meraih gelas. Tapi pada saat dia mengambil gelas itu posisinya harus fleksi elbow. Tapi posisi turis tetap pada posisi ini. Ya. Kombinasi pronasi ini diantaranya tuh posisinya. Gitu ya. Oke, ya cukup. Terakhir walking. Ayo, lain aja. Ayo ambil di koleksi. Ini. Enggak kok. Oke, tahu lama apa? Versi kepalanya kan lurus Pak, kalau jadi kan tetap baru nanti fleksi di Hip. Kalau shoulder. Ya. Ayo fleksi. Oke. Nah. Inisial kontak itu yang nyentuh duluan apa? Nah, itu dulu posisinya. Just stop. Stop aja. Itu belakangnya jangan jengit. Nah, kita aja dulu. Oke. Karena kan posisinya dia sebenarnya sih memang akan hampir ke. Jadi kamu baru boleh jinjit kalau depanmu sudah kamu tapak. Nah, itu baru boleh jinjit ya. Jadi posisinya sekarang, nah, ini ya, ini inisial kontak ya. Oke, kemudian setelah itu tapak, terus set. Nah ini mulai memindahkan ada weight acceptance namanya. Karena berat tubuh mulai dipindah toh ke kaki yang kanan toh. Penumpuan akan dimulai di kaki yang kanan, ya enggak? Nah ini kan namanya apa ini? Pas yang kedua. Tulang belakang, yang depan. Nah ini harus ya. Anda fokus aja pada salah satu kaki aja supaya nggak bingung. Tuaf belakang memang benar, tapi yang depan ini kan posisinya sedang loading response. Atau Anda mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Jadi pada posisi kaki itu loading response, maka kaki yang lain pasti Tuaf. gitu. Oke? Nah, posisi coba ulangi lagi, mundur. Set. Tadi inisial kontak. Nah, ini itu posisi penerimaan berat tubuh. Itu ada 2 fase. Jadi ini fase menumpuk, stand pace. Ada penerimaan berat tubuh, ada 2 fase, yaitu fase initial contact sama fase loading response. Itu ya. Oke, coba letakkan kayak tadi. Terus, ya, ini ya. Kemudian selanjutnya mid-stay. Coba, mid-stay gimana? Stop. Tapi sudah lepas dari tanah. Ya. Ini adalah tahap awal di mana disebut single line support. Yang pertama tadi ada weight acceptance. Ini adalah single line support. Berarti fokusnya yang dilihat ini kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Kanan.
single line support berarti support terhadap support dengan satu kaki. Ini mid stand kan? Terus kemudian heel off yang belakang, ya kan? Heel off yang belakang kan? Terus setelah mid stand apa? Terminal stand. Terminal stand itu berarti masih single nggak? Coba kalau posisi mid stand, sekarang terminal stand itu kakinya mulai diangkat agak tinggi, kemudian muter ya. Jadi gini. Nah, swing pace nya. Coba ulangi lagi. Oke, angkat ya. Oke. Jadi posisinya di sini. Di tengah-tengah sini ini berarti bukan lagi mid stand ini. Ini sudah terminal stand. Sehingga kemudian setelah terminal stand ya apa itu? Press swing. Press swing yang mana? Kiri. Kiri apa kanan? Masa sih? Oh, kanan. Kanan atau kiri? Kalau press swing, ya, kalau press swing, posisinya si kaki yang kiri itu di mana? Udah menapak. Sebenarnya juga belum menapak banget sih. Karena tadi pada saat dia menapak full itu, menapak awal tadi itu kan harusnya kan dia masuk pada initial contact ya. Sebenarnya kan sudah tuh off. Ya kan posisinya. Jadi posisi tadi press swing, single line foot, tapi masih single line berarti belum ditapak. Press swing itu posisinya single line berarti posisinya di depan, tapi belum ditapak. Coba, ya coba ulang dari dalam. Oke, initial contact, calling response. Stop. Oke, angkat dulu. Ini posisi ini apa ya? Terminal stand atau mid stand? Salah ya, terminal stand. Terus press swing kayak mana? Press swing itu gitu, masih diangkat tadi. Nah, gitu. Ini press swing. Ya, press swing untuk yang kanan. Untuk yang kanan. Oke, sekarang setelah press swing initial swing, ya enggak? Iya. Terus Acceleration itu apa? harus ada deceleration. Mid swing sama terminal swing. Nah, posisi terminal swing tadi itu ada di posisi kanan atau kiri? Di kanan ya. Jadi kita fokusnya di kanan ya. Kita kan satu fase dong di kanan. Jadi pada saat posisi ini, posisi ruang yang bentar. Initial contact, loading response. Nah, cepetan. Initial contact, loading response. Mid swing, stop di situ. Terminal mid swing, terminal swing, press swing. Press swingnya di depan, tapi belum ditaruh. Karena ini masih single line support. Jadi single line support itu posisi satu kakinya digantung. Jadi posisi satu kaki, tahapan di satu kaki itu ada 3. Mulai dari mid swing, kemudian terminal swing, press swing. Ya, press swing. Sorry. Mid swing. Mid stand. Oh, mid swing sih. Ulangi. Jadi membingungkan orang. Ulang dulu ya. Ini saya contact. Loading response. Stop dulu, jangan diangkat. Loading response itu masih ini adalah wave acceptance. Jadi belum single line ya. Begitu single line support, angkat mid stand. Nah, lihat sebelah kanan. Lihat sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri ya. Sebelah kiri tadi adalah initial swing. Sebelah kanannya mid stand ini. Kemudian geser lagi kaki yang depan, yang sebelah kiri stop. Ini terminal stand. Oke? Kemudian ditaruh. Stop, itu kemudian terminal mengangkat. Stop. Ini adalah fase press swing. Enggak press swing. Kalau sudah napak ini bukan press swing namanya. Coba lagi, ulang lagi. Jadi ada 3 fase ya. Initial contact, set, loading response, stop. Oke? Kemudian mid stand, angkat belakang stop. Mid stand. Ya. Kemudian pindahkan ke depan sedikit, stop.
Ini terminal stay. Kemudian ke depan stop, jangan ditaruh dulu. Ini adalah flex swing. Oke. Nah, yang kiri ini otomatis kan akan initial contact loh. Iya nggak? Kiri ini initial contact kan? Kiri initial contact kiri. Nah, yang belakang berarti posisi akan yang belakang initial swing. Tapak ini bawah, yang depan ya itu kemudian angkat belakang, buncit. Udah kayak tadi. Nah, ini posisi di kanannya. Sekarang ini posisinya adalah posisi initial swing. Kemudian angkat. Oke. Mid swing, kemudian angkat lagi, angkat ke depan kayak tadi. Ini terminal swing. Taruh initial contact. Oke. Ya. Jadi nanti yang dicek salah satunya aja ya, biar anda nggak bingung posisinya ya. Nanti kalau udah cukup canggih nanti anda akan tahu posisi. Kalau di kanan itu ada initial contact, di kiri ada posisi apa? Kalau di kanan tadi initial contact, misalkan contoh initial contact, coba. Yang di kiri apa posisinya? Mestinya. Yang di kiri. Terminal stem ya, betul. Terminal stem. Kalau ini dia flash swing nanti dia. Ya, oke ya. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Tidak. Ya. Nanti di rekap yang benar.